Sudah muncul ya PPT-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, nah ini ya teman-teman, kita akan masih membahas uji satu sampel, tapi bagian 2 karena kita akan membahas kondisi-kondisi yang lain dalam melakukan uji hipotesis. Ini preview saja mengenai langkah-langkah yang harus kita pahami dalam melakukan uji hipotesis. Di antaranya teman-teman harus paham dulu dalam menentukan mana sih hipotesis nol, mana hipotesis alternatif. Kalau basicnya saja sudah salah, maka nanti hasilnya juga akan salah. Kemudian yang kedua, langkah kedua adalah menentukan taraf signifikansi atau alfa. Kemudian kita hitung nilai dari statistik ujinya, apakah dia menggunakan distribusi normal distribution atau Z, atau menggunakan distribusi T atau distribusi yang lainnya seperti F, gitu ya. Kemudian kita akan menentukan nih wilayah kritis atau wilayah tolak dari H0. Apakah nilai dari statistik uji kita itu masuk ke dalam wilayah tolak atau wilayah gagal tolak, yang artinya bisa diterima, gitu ya. Baru kemudian kita bisa ambil keputusan. Gitu. Nah, dari sini terlihat ya bahwa pengambilan keputusan itu sangat ditentukan dari 4 tahap sebelumnya. Jadi ini sangat erat kaitannya dalam melakukan uji hipotesis. Oke, nah untuk pengambilan keputusan kita sudah belajar ya, ada satu arah dan 2 arah. Untuk satu arah ada arah kiri dan juga arah kanan. Kemudian selanjutnya ada yang 2 arah. Untuk uji hipotesis satu arah kiri atau one tail ya, satu arah atau satu ekor gitu, boleh istilahnya berbeda, kadang berbeda nggak apa-apa, tapi intinya sama ya. Itu ketika H0 itu ini adalah rata-rata ya, jadi masih pakai mu di sini, mu lebih sama dengan mu 0. Kemudian H1-nya adalah mu kurang mu 0. Nah, H0 akan ditolak jika nilai statistik uji kurang dari minus nilai kritis alfanya, gitu ya. Jadi karena ada di sisi kiri, maka di sininya minus ya, nilai kritisnya minus. Makanya nilai statistik ujinya lebih kecil dari nilai kritis yang minus ini. Kemudian untuk satu kanan itu H0 akan ditolak jika nilai statistik uji lebih besar dari nilai kritisnya. Nilai alfanya ya. Untuk 2 arah itu H0 akan ditolak jika absolut dari nilai statistik uji itu lebih besar daripada nilai kritis alfa dibagi 2. Itu ya, karena punya wilayah kritis di kanan dan kiri gitu ya. Ada 2 wilayah kritis ya, jadi alfanya dibagi 2. Kemudian ini ingat kembali bahwa dalam menentukan wilayah kritis atau wilayah tolak dari H0, kita bisa menggunakan parameter Z ya, atau kita bisa menggunakan parameter nilai statistik uji di sini, bisa Z, bisa T ya. Kemudian selain itu kita punya opsi lain nih dalam menentukan mau nolak apa mau nerima nih, gitu ya. Kita bisa menggunakan p-value. Kita dapat memutuskan untuk menolak H0 jika p-value-nya lebih kecil dari alfanya, gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya p-value gitu ya? Kalau kemarin teman-teman sudah berlatih mengerjakan soal menggunakan Z ya, distribusi Z ya, sudah tidak ada masalah saya kira ya. Kita coba nih gimana kalau kita harus menguji hipotesis dengan menggunakan p-value ya. Jadi kita harus pegang dulu konsepnya bahwa kalau p-value-nya lebih kecil dari alfa harus ditolak ya. Kita pegang konsepnya. Nah, untuk nilai P dalam uji hipotesis ini sebenarnya adalah peluang yang digunakan untuk mengukur apakah kita memiliki cukup bukti untuk menolak H0 gitu ya. Nah, mengapa sih p-value ini juga kita bahas lagi nih? Kenapa nggak pakai distribusi Z aja, Bu? Ngapain harus pakai p-value? Kan sama-sama
namanya sama-sama boleh pakai distribusi Z atau p-value gitu ya. Karena sebenarnya sebagian besar dari peneliti itu malah seringnya menggunakan p-value daripada distribusi Z. Nah, mengapa demikian? Karena ketika teman-teman menggunakan p-value akan lebih mudah dalam mengambil keputusan. Pokoknya dipegang aja, kalau P-nya kurang dari alfa, H0-nya pasti ditolak, gitu ya. Jadi lebih simple gitu ya. Ininya standarnya itu lebih simple. Kemudian juga hampir semua software statistik itu biasanya bisa mengeluarkan atau mengakomodasi p-value ini gitu ya. Jadi akan mudah digunakan, akan mudah dicari nilai dari P ini dibandingkan dengan Z. Kemudian juga kalau kita punya keterbatasan tabel dan lain-lain gitu ya. Kalau Z kan harus lihat tabel. Pakai software juga bisa sih, tapi biasanya kita menggunakan tabel ya. Nah, kita bisa lihat p-value ini tanpa tabel gitu ya. Untuk mencari nilai P, sudah belajar belum? Sudah belajar? Kemarin mencari nilai atau membaca tabel Z kan sudah ya, berarti ya kemarin kan teman-teman sudah langsung auto connect tuh, oh udah bisa gitu. Apakah begitu juga untuk nilai P atau p-value? Sebenarnya sama aja ya, kalau untuk nilai p-value dari distribusi Z kan bisa menggunakan tabel Z. Ada yang sudah tahu caranya? Belum. Belum ya? Oke, kita coba nanti kita cek gimana sih caranya nyari p-value. Oke, untuk lebih mudah ilustrasinya kita akan coba nih mengerjakan kembali soal latihan yang kemarin ya, soal latihan 1. Pertemuan lalu kan kita ada 2 latihan soal. Kita coba nih latihan soal 1. Jadi di sini ada presiden direktur yang mengetahui bahwa telah ada perubahan dalam jumlah produk per minggu. Dengan cara berbeda, dapatkah disimpulkan bahwa selama 50 minggu terakhir produksi lebih dari 200 dengan beberapa data yang sudah diketahui ya dari soal sebelumnya ya. Ada standar deviasi, ada N, dan juga ada alfa. Oke. Oke, di sini yang bisa jadi kata kuncinya dalam menentukan H0 dan H1-nya apa? Lebih dari, Bu. Lebih dari. Oke, kita tambah dulu ya. Lebih dari. Teman-teman, punten ya, sebentar saya pause dulu. Saya hold dulu ya, karena saya harus buka web penelitian dulu sebentar ya. Saya stop share screen dulu. Nah, oke. Kita tandain dulu lebih darinya, sehingga kita bisa menyimpulkan atau kita bisa menentukan bahwa H1-nya mu lebih besar dari 200. Kemudian H0-nya mu lebih kecil sama dengan 200 ya. Karena di soal tadi tidak menyatakan sama dengan gitu ya. Jadi ini akan sebagai satu atau hipotesis alternatif. Oke, kemudian kita tentukan taraf signifikansinya. Di soal sudah ada ya 0,01. Kemudian kita pilih nih uji statistika yang akan kita gunakan. Nah, karena dalam soal
Standar deviasinya sudah diketahui ya tadi ya 16, maka kita mudah saja tentukan menggunakan distribusi Z. Oke, ini yang teman-teman kerjakan kemarin ya. Oke, kemudian selanjutnya kita akan bandingkan Z hitung dengan Z tabel. Z tabelnya diperoleh 2,33 di sini. Nih. Kemudian Z hitungnya 1,55, di mana berarti 1,55 ini berada di daerah gagal tolak ya. Gagal tolak di sini, di luar dari daerah kritis, di luar dari sini ya. Oke, sehingga kita bisa simpulkan bahwa H0 tidak ditolak atau dapat diterima. Ini teman-teman ya, pekerjaan teman-teman kemarin ketika melakukan uji hipotesis terhadap populasi dengan standar deviasinya yang diketahui. Oke, menggunakan distribusi Z. Kita coba kembali, tapi kita akan pakai p-value di sini ya. Oke, tadi di sini sudah sebelumnya sudah diperoleh ya 1,55 itu adalah Z hitung dan Z alfanya adalah 2,33. Oke, kemudian kita akan mencari nih seberapa banyak perubahan Z, apakah dia lebih besar daripada 1,55 ya. Nah, untuk H0-nya nanti akan ditolak jika nilai P lebih kecil daripada alfa. Oke, di sini langsung diketahui bahwa nilai P atau P value-nya yang diperoleh itu adalah 0,06 ya, di mana 0,066 itu lebih besar ya daripada alfa yang 0,01, sehingga kesimpulannya adalah gagal menolak H0, sama seperti ketika kita menggunakan distribusi Z tadi gitu ya. Nah, kita akan coba gimana nih kok bisa dapat 0,0606 ini dari mana? Padahal kan sebelumnya kita hanya mengetahui 1,55 ya di sini ya. Bagaimana kita bisa mencari nilai P? Oke, teman-teman punya tabel Z? Punya ya? Ada, Bu. Ada, Bu, ada. Oke, kita coba buka. Dalam mencari nilai Z, kita kan bisa menggunakan, kita punya dua opsi ya. Apa opsinya? Bagaimana caranya mencari Z? Bisa menggunakan tabel kumulatif probabilitas negatif dan juga yang positif. Ini yang negatif ya. Jadi nilai Z-nya itu negatif. Kemudian yang di bawah ini itu nilai Z-nya yang positif gitu ya. Oke, teman-teman bisa pakai yang mana? Nyari Z alfanya biasanya langsung alfa apa namanya nilai alfanya atau di 1 minus alfa biasanya. Kalau Fatiyama 1 minus alfa, Bu. Oke, 1 minus alfa berarti menggunakan tabel kumulatif probabilitas yang positif ya. Oke, boleh itu apa namanya? Bisa aja pakai yang mana ya. Oke, kita coba pakai yang ini dulu ya, pakai yang negatif ya, yang di atas. Oke, tadi kita punya nilai Z 1,55 karena ini tabelnya negatif, berarti di sini akan minus 1,55 ya. Oke, berarti dibalik ya. Kalau teman-teman kan biasanya nyari Z probabilitasnya diketahui,
kemudian mencari Z-nya dengan menarik ke arah kiri dan juga arah atas gitu kan. Nah, ini kebalikannya. Berarti yang teman-teman punya kan ada nilai Z. Kita lihat di sini 1,55 Z-nya. Berarti ini ya 1,5. Kemudian cari bagian atas tabel 0,05. Oke, berarti di mana? Di sini. Dapat ya 0,0606. Itu untuk nilai p-value dari Z sama dengan 1,55. Kalau misalkan, ya ini tadi, ini untuk yang tabel kumulatif probabilitas negatif. Kalau yang positif, berarti sama aja 1,55. Kita lihat yang sebelah kiri dulu 1,5 ya di sini. .5 di sini, kemudian dari bagian atas tabel yang 0,5, sehingga kita dapatkan 0,9394. Nah, karena kita menggunakan tabel kumulatif probabilitas yang positif, sehingga nilai p-value adalah 1 dikurang dari nilai p yang didapat dari tabel. Jadi 1 minus 0,9394, sehingga didapat hasilnya 0,0606. Gitu ya. Itu ketika kita menggunakan tabel. Nah, apakah kita bisa menggunakan cara lain untuk mendapatkan p-value? Tentunya bisa ya, dengan software-software statistik, Minitab, SPSS itu bisa mendapatkan p-value. Bahkan di Excel pun juga bisa. Ya, kita coba di Excel. Oke, kita tadi punya Z value berapa? Berapa Z value-nya? $1,55, Bu. 1,55 ya. Kemudian kita bisa tentukan p-value-nya. Oke, caranya adalah silakan gunakan sama dengan di sel yang diinginkan, kemudian di tab yang di atas ini silakan cari yang sum. Ibu, ininya masih di PPT, Ibu. Oh, dari tadi masih di PPT? Ya, Bu. Ya ampun, sorry. Oh, saya share screen soalnya PPT ya. Oke, saya ganti dulu. Duh, mohon maaf ya. Tapi tadi kalau yang pakai tabel bisa ditangkap nggak kira-kira? Atau diulangin aja? Jadi Bu, kalau misalnya pakai yang positif tuh harus satu dikurang gitu Bu. Kalau yang negatif tuh enggak gitu. Itu Iya. bedanya Bu. Oh, Iya. oke Bu. Oke. Gitu ya, kalau pakai tabel ya kan mudah saja ya, tinggal dibalik dari ketika teman-teman nyari nilai Z. Tinggal dibalik aja. Sekarang tuh teman-teman punya nilai Z-nya, terus nyari nilai P-nya, gitu kan. Ya, oke. Kalau ini sudah terlihat Excel-nya? Ada Bu, terlihat. Oke. Kita coba cari P-value pakai Excel. Kita punya Z value-nya 1,55, kemudian kita mau cari berapa sih P-value-nya gitu ya. Oke, kita ini sum di tab ya, kemudian more function. Oke, di sini teman-teman kalau misalkan masih all atau yang lain, silakan pilih statistical. Ya. Kemudian karena kita mau cari nilai Z, di sini teman-teman cari normal distribution.
Oke, normal distribution. Oke. Kemudian di input nilai Z-nya 1,55. Kemudian untuk kumulatifnya, ini itu kalau kita lagi mau cari cumulative distribution function berarti true. Kalau probability density function kita harus tulis false. Berarti kita tulis true ya. Nah, oke. Yang perlu diperhatikan lagi juga apa namanya? Sebentar. Gitu. Nah, ini ya, kita dapat p-value 0,9394. Ini itu sama ketika teman-teman mendapatkan hasil dari tabel apa namanya? Probabilitas yang positif. Jadi harus dikurangin satu dikurang dari nilai p-value yang didapat. Gitu ya. Jadi 0,06057 ini. Nah, kalau misalkan supaya cepat gitu ya, tidak perlu apa namanya dikurangin 1, boleh teman-teman tambahkan minus di sini. Gitu. Ya. Nah, ini dapat p-value-nya. Oke, kira-kira seperti itu. Ini untuk Z value ya. Untuk T value nanti kita akan belajar lagi ya. Ya, pada prinsipnya sama. Teman-teman punya T value-nya dulu, angkanya, kemudian tadi yang di bagian sum, more function, statistical, cari yang T. Kalau tadi kita pakai Z itu adalah distribusi normal ya, jadi di sini tertulisnya normal distribution. Kalau T berarti kita cari yang T juga nih. Ada T-dis to T, maksudnya di sini adalah ketika teman-teman menggunakan T-value untuk menggunakan distribusi T dengan satu arah kiri atau kanan saja. Kalau yang di bawahnya ada tulisan 2T di sini artinya adalah two tail. Ketika teman-teman menggunakan apa namanya parameter uji yang dua arah ya, kanan kiri. Jadi dia 2T artinya two tail. Ya. Oke. Balik lagi tadi kita belum masuk ke value, nanti saja itu ya. Jadi dapat ya 0,06 ini dapatnya dari mana? Ya. Jadi kita punya angka Z nilai Z terlebih dahulu, kemudian kita bisa tentukan nilai T-nya. Nah, oke, selanjutnya, bagaimana jika standar deviasi atau sigma tidak diketahui? Oke, dari tadi kan kita berbicaranya si sigma ini itu selalu diketahui ya. Di soal tuh dia selalu disediakan datanya sigmanya berapa, standar deviasinya berapa. Gimana nih kalau misalkan nggak diketahui? Oke, kemarin kita sudah sempat diskusi sedikit. Ada yang masih ingat? Kita harus pakai apa nih kalau standar deviasinya tidak diketahui? Ini standar deviasi populasi ya, harusnya ya. Oke, kalau standar deviasi populasi yang tidak diketahui, kita bisa menggunakan standar deviasi sampel atau S. Kita lihat lagi. Nah ini. Oke, jadi teman-teman bisa tetap melakukan uji hipotesis untuk kasus-kasus di mana standar deviasinya tidak diketahui, standar deviasi populasi tidak diketahui. Oke, ketika standar deviasi populasi tidak diketahui, ya ini tidak diketahui, kemudian sampelnya sedikit, artinya jumlah sampelnya N-nya itu kurang dari 30,
maka digantikan oleh standar deviasi sampel. Ya. Kemudian bisa dipakai distribusi T sebagai uji statistikanya, gitu ya. Kalau standar deviasinya diketahui kan kita pakainya Z, distribusi Z ya. Nah kalau nggak diketahui ini standar deviasi populasinya dan sampelnya sedikit, kurang dari 30, maka kita bisa menggunakan distribusi T. Di mana T ini kurang lebih sama dengan Z ya, sedikit perbedaan saja. T itu adalah X bar atau X rata-rata dikurangi dengan hipotesis pada kondisi tertentu dibagi dengan S. S ini adalah standar deviasi sampel dibagi akar dari jumlah sampel yang diobservasi. Ya, perbedaannya sama Z cuma di sini aja. S-nya itu adalah deviasi, standar deviasi sampel. Nggak bingung ya sampai di sini ya? Jangan bingung dong. Oke, ini saya resume sedikit ya untuk statistik uji. Jadi kita punya beberapa kondisi di sini ya. Ketika kita mau melakukan uji hipotesis rata-rata, kondisi satu itu di mana standar deviasi diketahui. Kalau standar deviasi diketahui, berarti kita pakai distribusi apa? Di Z. Distribusi Z. Ya, jelas sekali dan mudah sekali karena kemarin kita sudah latihan ya, sudah mengerjakan soal distribusi Z. Oke, kemudian kondisi selanjutnya adalah ketika standar deviasi populasinya tidak diketahui. Nah, ketika standar deviasi populasi tidak diketahui, ada dua kondisi lagi nih di bawahnya. Yang pertama ketika sampelnya lebih dari 30, sama dengan atau lebih dari 30, dan ketika sampelnya kurang dari 30. Ini adalah dua kondisi yang berbeda ya. Ketika standar deviasi populasi tidak diketahui, tetapi sampelnya banyak, gitu ya, sampelnya besar, jumlahnya itu lebih dari atau sama dengan 30, maka kita masih punya opsi. Kita bisa menggunakan distribusi Z di sini atau distribusi T. Ya, kita bisa menggunakan distribusi Z atau T. Nah, kondisi selanjutnya, ketika sampelnya kurang dari 30, mau nggak mau, gitu ya, suka tidak suka, kita hanya punya, kita nggak punya opsi, ya, kita harus memakai distribusi T. Gitu ya. Jadi ini adalah supaya teman-teman nggak bingung ya. Jadi ada beberapa kondisi di sini di mana nanti distribusi apa namanya, distribusi Z atau T-nya itu akan dipakai pada kondisi apa gitu ya, semoga tidak bingung. Jadi saya ulangi lagi, ketika standar deviasi populasi diketahui, maka kita bisa menggunakan distribusi Z, jelas sekali. Kemudian untuk standar deviasi populasi tidak diketahui dengan sampel yang besar lebih dari atau sama dengan 30, maka kita punya opsi menggunakan distribusi Z atau T. Kemudian ini kondisi 1, ini kondisi 2, ini kondisi 3. Untuk kondisi 3, standar deviasinya nggak diketahui, sampelnya kecil lagi gitu ya. Jadi kita pakai T, distribusi T. Oke. Ada yang mau ditanyakan di sini? Nggak bingung ya? Kalau bingung nanya loh, nggak apa-apa. Ibu, kan yang itu teh ketika tahunnya tidak diketahui, tapi bisa pakai Z. Kan Z itu ada, tahu gimana Ibu maksudnya teh? Oh, mana? Oh, iya, ini pakai S. Z tapi pakai S. Sorry, belum saya ini pakai S. Baik, Bu.
Oke, begitu. Oke, supaya lebih afdol ya, supaya lebih memahami kita seperti biasa, kita lihat di contoh soal. Oke, ini adalah data suhu reaktor. Jadi suhu rata-rata dalam reaktor adalah 60 derajat Celcius. Oke, kita masih pakai rata-rata di sini. Oke, kita tanyain dulu. Kemudian setelah dilakukan perbaikan dalam katalis dapat menurunkan suhu reaksi di bawah 60 derajat Celcius. Dengan jumlah 26 dalam 1 bulan, jumlah sampel ya. Dan taraf signifikansinya 0,01, simpulkan bahwa suhu reaktor kurang dari 60 derajat Celcius. Ini ada data T, gitu ya, ada data T selama 1 bulan, gitu, di mana jumlahnya adalah 26, gitu ya, 26 data. Oke, kita coba ya. Oke, bisa dibantu. Yang pertama kita tentukan H0 dan H1-nya dulu. Kita masih rata-rata di sini. Oke. Kalau dari soal, adakah yang bisa membantu saya? Bagaimana caranya menentukan H0 dan H1? Yang kurang dari itu ya, Bu. Kurang dari ya. Oke, berarti ini sebagai apa? 60 derajat Celcius ini sebagai H0 atau H1? H1, Bu. H1. Oke. H1 adalah mu kurang dari 60 derajat Celcius. H1 karena kurang dari tidak ada unsur sama dengannya ya. Oke, kemudian berarti H0-nya adalah kebalikan ya. Karena kata kuncinya adalah kurang dari. Oke, yang kedua, langkah kedua apa? Pilih taraf signifikansi. Oke, berapa? 0,01. 0,01. Oke, kemudian yang ketiga, pilih uji statistikanya. Kita pakai apa ini jadinya distribusinya? Satu sisi. Oke, satu sisi arah mana? Kiri. Arah kiri ya. Oke, uji. Maaf ya, kalau tulisannya jelek ya. Biasanya nggak gini loh. Nggak dihemat kayak gitu. Oke, uji hipotesis satu sisi kiri. Kemudian silakan dievaluasi lagi, kita harus pakai distribusi apa di sini? Distribusi T bukan, Bu. Distribusi T. Kenapa? Mengapa demikian? Taraf karena taunya tidak diketahui, Bu, dan kurang dari 26 sampelnya. Oke, karena sampelnya tidak diketahui dan sampelnya kurang dari 30 ya. Sampelnya ada 26. Ini kan berarti kurang dari 30. Oke, sehingga kita pakai distribusi T. Oke, kemudian angka keempat berarti kita cari wilayah kritisnya ya, atau wilayah tolak dari H0-nya. Oke, coba. Oke, ini yang tadi ya. Nah, ini adalah tabel distribusi T.
Teman-teman sudah punya tabel distribusi T? Belum, Bu, kalau T belum ya? Oke, nanti akan saya kasih kalau gitu ya. Nah, perlu diperhatikan untuk di tabel distribusi T itu ada yang terpisah, ada yang tabel distribusi T untuk one tail dan tabel distribusi T untuk two tail. Tapi ada juga yang dia itu bergabung jadi satu gitu ya. Jadi satu seperti ini. Jadi ini adalah tabel distribusi T di mana yang ini, yang atas ini itu adalah level of significance for one tail test. Jadi untuk alfa ketika kita melakukan uji hipotesis satu arah kanan atau kiri ya. Jadi kita pakainya berarti yang ini ya, yang pink. Nah, ketika kita menggunakan dua arah, uji hipotesis dua arah atau two-tailed test, kita bacanya yang bawah. Ya, hati-hati karena ini berbeda ya. Untuk menentukan nilai T, maka kita butuh alfa dan kita butuh DF ini adalah degree of freedom atau derajat kebebasan. Ya, derajat kebebasan itu adalah N-1. N itu jumlah sampel kurangin 1. Ya. Oke, kita langsung ke soal saja. Kita mau menentukan nilai T tabel ya, karena kita pasti akan membandingkan T hitung dengan T tabel. Kita cek dulu T tabelnya. T tabel kita punya sampel 26, berarti degree of freedom-nya berapa? 25. 25 di sini. Oke. Kemudian tadi kita pakai uji hipotesis apa? Satu arah atau dua arah? satu arah. Satu arah dengan alfa 0,01 ya, berarti ini. Sehingga nilai T itu adalah pertemuan antara degree of freedom dan juga alfanya. Kita peroleh 2,485. Oke ya, jadi jangan salah dalam membaca apakah dia one tail atau satu arah ataukah dia dua arah, karena akan berbeda ya. Ketika kita punya alfa yang sama, misalnya alfa yang 0,01 tadi, tapi teman-teman salah bacanya, maka nilai yang didapatkan juga akan berbeda. Misalkan tadi kita punya alfa 0,01, tapi teman-teman bacanya di two tail, sehingga yang akan terbaca adalah yang ini, yang 2,787 ini, ya. Padahal kita pakainya satu arah aja sisi kiri, gitu ya, berbeda ya. Jadi ini juga perlu diperhatikan. Oke, nih untuk lebih ini lagi bisa dilihat satu-satu ya. Untuk alfa yang one tail itu 0,1, untuk two tailnya 0,2 gitu ya. Begitu juga seterusnya. Di sini 0,05, untuk two tail 0,1, 0,025, 0,05. Jadi dua kali lipatnya kan, karena kalau two tail kan punya dua sisi, dua wilayah gitu ya. Jadi yang atas ini adalah untuk one tail, yang bawah adalah yang two tail. Gitu. Bu, takut kebalik pakai yang tabel distribusi T yang terpisah aja boleh nggak? Boleh kalau punya tabelnya gitu ya, enggak aja. Oke, mungkin nanti saya share tabelnya aja biar teman-teman bisa berlatih dan nggak perlu cari-cari lagi. Oke, kita punya 2,485 tadi ya. Apa namanya? T hitungnya. T tabelnya. Minus 2,485 ya, karena parameternya adalah T kurang dari minus T alfa N-1. Oke, kemudian untuk T hitungnya adalah X bar min mu dibagi S dibagi akar dari N. Oke.
Oke, di sini ada X bar. X bar itu adalah X rata-rata didapat 56,42. Sudah bisa caranya menentukan X rata-rata dari data yang ada? Bisa lah ya, nyari rata-rata doang. Bisa? Ibu, Bisa. bisa Bu. Saya masa lupa ya. Bisa lah pasti. Kemudian mu-nya tadi 60 ya, 60 derajat. Kemudian S-nya 10,04 dan N-nya 26. Sampelnya tadi 26 ya jumlahnya. Sehingga didapat minus 1,818, di mana minus 1,818 ini dia tidak lebih kecil daripada T tabel, sehingga dia berada di wilayah apa ini? Wilayah tolak atau gagal tolak? Gagal tolak. Gagal tolak ya, dia berada di wilayah gagal tolak. Jadi dia tuh lebih besar nilainya daripada nilai T tabel. Oke, begitu. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya mau bertanya. Ya. Saya Bu mau bertanya. Jadi Bu, untuk menentukan H0 atau H1 itu basisnya tuh dari H1 ya Bu. Jadi kayak yang diketahui dari soalnya tuh berarti masuk ke H1. Belum tentu. Perlu dilihat lagi konteksnya itu ada unsur sama dengannya atau enggak. Ya kan? Kalau H0, cirinya itu pasti dia memiliki sama dengan kan? Lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau sama dengan. Ketika konteks di soalnya tidak ada unsur sama dengannya, berarti dia akan menjadi H1. Tapi kalau ada unsur sama dengannya, berarti dia akan menjadi H0. Gitu aja, Sal. Gitu Bu. Oke Bu, paham. Terima kasih Bu. Oke, begitu ya teman-teman ya. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau nanya, kalau nggak saya mau nanya. Ibu maaf, Ya. untuk data tabel T yang tadi masih kurang paham Bu, boleh diulangin lagi? Oke. Oke, ini ya. Iya Bu. Oke, jadi kita punya tabel distribusi T. Di sini itu tergabung ya antara distribusi T untuk one tail dan two tail, untuk satu arah dan juga dua arah, tergabung dalam tabel yang sama gitu ya. Sehingga kita harus hati-hati nih memilih mana yang one tail, mana yang two tail. Nah, dalam menentukan atau membaca nilai T dari tabel, maka kita perlu, tadi kan berarti T alfa N-1 ya. Oke, berarti kita perlu data alfa. Di sini kita perlu data tingkat signifikansi. Kemudian kita perlu N-1. N-1 ini adalah degree of freedom atau derajat kebebasan. Ya, ini adalah hal-hal yang harus kita ketahui ketika kita mau menentukan distribusi T. Oke, kita masuk ke dalam tabel. Kita punya alfa berapa tadi? 0,01. Kemudian kita punya sampelnya 26, sehingga kita bisa tentukan DF-nya adalah N-1, 25. Oke, kalau sudah, jangan lupa kita pakai satu arah kiri. Ya. Oke, kalau sudah kita langsung masukkan saja ke dalam tabel. Kita punya DF-nya 25, di sini ada 25 ya. Kita cari angka 25 sesuai derajat kebebasan kita. Kemudian kita lihat alfanya ada di atas, bagian atas ini ya. Ini untuk yang one tail di sini. Ya, karena ini ada tulisannya ya, level of significance for one tail, yes. Kemudian yang di bawah ini untuk yang two tail.
Oke, kita tadi pakai satu arah kiri, berarti kita menggunakan tabel yang atau parameter yang atas, alfanya yang atas ya. Alfanya adalah 0,01. Oke, alfanya sudah ada, degree of freedom-nya sudah ada, kita bisa temukan nilai T. Ya, jadi kita tarik ke bawah, kita tarik ke kanan, sehingga kita temukan nilai T-nya 2,485. Oke, tadi yang perlu digarisbawahi adalah jangan terbalik antara one tailed dan two tailed-nya. Karena alfanya one tailed dan alfanya two tailed itu akan berbeda tempat ya. Jadi itu akan menentukan hasil dari pembacaan distribusi T. Ya, alfanya one tailed kan di sini, kalau two tailed kan di sini nih. Gitu ya. Kalau two tailed berarti nanti kebacanya akan 2,787 ya. Jadi tidak tepat. Begitu? Gimana? Ada yang Baik Ibu, paham Bu. Oke. Oke. Nah, itu tadi untuk pembacaan T ya, teman-teman ya. Statistik ini memang unik ya karena kita bisa menggunakan banyak sekali tools dalam mencari data ya, tabel-tabel, Z-tabel, Z-tabel, F-tabel gitu ya. Jadi asik. Kalau nggak salah asik Bu gitu ya. Kalau salah kan lumayan nih ngurangin nilai gitu ya. Oke, kita punya S di sini. S ini adalah standar deviasi sampel. Oke, kita dapatkan angka 10,04. Teman-teman sudah bisa menghitung S? Sabu pakai Excel. Bisa ya, pakai Excel gampang ya. Oke. Ya, kalau gitu selain pakai Excel, teman-teman juga bisa pakai rumus ya sebenarnya ya. Tapi ini lebih ini sih lebih ribet sih gitu ya. Oke, jadi untuk wawasan, jadi standar deviasi itu bisa dicari dengan rumus akar sigma X min X bar pangkat 2 dibagi dengan N-1. Ya, ini bisa juga standar deviasi sampel dicari menggunakan rumus ini. Tapi kalau mau cepat saja, cepat dan akurat gitu ya. Cepat dan akurat pakai Excel aja, SPDF.S, kemudian di kita drag cell yang mau dimasukkan datanya. Oke ya. Untuk S. Oke. Masih ada contoh lagi. Oke, kita coba pakai p-value ya. Coba teman-teman tadi silakan dicari p-value-nya. Kita sudah punya hasil sih, tapi kita kan pakai distribusi distribusi T ya. Oke, kira-kira coba bisa nggak sih kita kalau mau pakai p-value gitu ya, berarti p-value lebih kecil dari alfa untuk ditolak ya. Itu bisa menolak H0. Oke, kita coba ya. P-value minus 1,818. Oke, ada yang mau coba? Coba dicari p-value-nya. P-value dari T ya, dari distribusi T. Oke, kita coba aja. Function statistiknya di sini.
karena kita ingin mencari P value dari distribusi T sehingga dipakainya T distribution. Tadi one tail atau two tail? Satu arah, Bu. Satu arah ya, jadi yang atas ya. Oke, kita masukin angka-angka yang dibutuhkan, X-nya. X-nya itu adalah value yang mau kita evaluasi distribusinya. Ini minus 1,818. Oke, degree of freedom-nya berapa tadi? 25, Bu. 25. 5. 25. Oke, kemudian ini karena kita masih pakai cumulative distribution function berarti true. Oke, dapat ya. Oke, didapat 0,04 P value. Oke, 0,04. Kita tulis dulu ya, supaya tidak lupa. .04 berapa ya tadi lupa? 0,0405 gitu. Oke, P value berarti dibandinginnya sama apa? P value kalau mau pakai P value dibandingkan sama apa? Sama nilai apa? Standarnya. Taraf bukan Ibu. Taraf signifikansi ya atau alfa? Oke, alfanya tadi adalah 0,01. Oke. Berarti ditolak atau diterima H0-nya? Diterima. Diterima ya, atau gagal tolak H0. Oke, sama ya, sama menggunakan distribusi T tadi karena si P value-nya lebih besar daripada taraf signifikansi. Jadi gagal tolak H0. Oke, seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, masih kuat? Kita coba contoh soal lagi? Atau sudah lapar, Bu? Gitu. Sudah tidak fokus, Bu? Sudah berkunang-kunang? Masih bisa kita lanjutin? Ya, Bu, boleh. Boleh, tapi kok pasrah? Ya, semangat lah ya. Semakin sering berlatih akan semakin lancar. Oke, kita coba contoh 4. Oke, laju produksi sekring adalah 250 buah per jam. Oke, mesin yang baru telah dibeli, kemudian sudah dipasang juga untuk meningkatkan laju produksi. Diambil 10 sampel secara acak dalam 1 bulan terakhir pemakaian mesin baru. Dan diperoleh laju produksi rata-rata 256 buah per jam dengan standar deviasinya 6 buah per jam. Pada taraf signifikansi 0,05, dapatkah disimpulkan bahwa mesin yang baru menghasilkan laju produksi lebih cepat? Oke, silakan dipahami dulu.
Oke, kita tentukan H0 dan H1-nya. Oke, dibantu. H0-nya berapa? H0-nya apa? Mu. Mu lebih kecil sama dengan 250. Oke. H1-nya? Lebih besar 250. Oke, mengapa demikian? Karena ada kata lebih cepat. Karena ada kata lebih cepat. Oke, jadi kita ini akan membuktikan apakah mesin yang baru itu akan menghasilkan laju produksi lebih cepat, gitu ya. Oke, karena tidak ada unsur sama dengannya, maka ini akan sebagai H1. H1. Kalau ada unsur sama dengannya, dia sebagai H0. Oke, kalau gitu H0-nya sudah, kemudian yang kedua alfanya udah ya, ada di soal 0,05. Kemudian apa lagi? Berarti kita pakai uji hipotesis apa? Dari sini, dari H0 H1-nya ini, dari data H0 H1. Kita pakai Satu arah. satu arah apa? Kanan. Sisi kanan. Oke. Kemudian kita pakai distribusi apa nih? T. T. Karena Standar deviasi tidak diketahui. Standar deviasi populasi tidak diketahui. Sampel kurang dari 30. N kurang dari 30. N yang berapa sih? 10. 10 ya. Oke. Oke, kemudian selanjutnya yang keempat kita tentukan wilayah kritis dan wilayah atau wilayah tolak H0. Yang tadi ya. Oke, ternyata langsung dihitung aja T-nya gitu ya. Untuk T tabel itu diperoleh 1,833, ini berdasarkan dari DF. DF-nya berarti adalah 9 dan juga dari alfa. Alfanya adalah 0,05 ya. Sehingga kita dapatkan dari tabel distribusi T, T-nya 1,833 gitu ya. Kemudian kita langsung hitung hitungnya X bar tadi karena datanya adalah data rata-rata, jadi langsung kita masukin aja 256, kemudian dikurangi 250 dibagi dengan standar deviasi sampel. Kebetulan di soal juga sudah diketahui ya bahwa 6 buah per jam. Kemudian N juga kita tinggal masukkan saja 10 sehingga kita dapatkan angka T hitungnya 3,162. Oke, berarti keputusannya apa? Hipotesis 0 ditolak ya, karena ini adalah hipotesis satu arah kanan, sehingga T hitung 3,162 memang betul lebih besar daripada T tabel 1,833, sehingga tolak H0. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Masih aman saja ya? Masih aman aja ya. Oke. Nah, ini adalah ada soal nanti dipakai untuk latihan saja ya. Nggak harus dikumpulkan, tapi silakan dikerjakan.
Oke, selanjutnya kita bahas uji hipotesis proporsi. Jadi dari kemarin-kemarin kita bahasnya uji hipotesis rata-rata, terus ya mu terus gitu ya. Sekarang kita coba uji hipotesis proporsi ya. Jadi baru nih gitu ya. Kalau kemarin-kemarin kan masih pakai rata-rata aja, mu gitu ya. N0-nya mu, H1-nya mu gitu. Ini kita coba nih uji hipotesis proporsi. Jadi proporsi adalah fraksinya atau persentase yang menunjukkan bagian dari populasi atau sampel dan memiliki sifat tertentu. Biasanya dilambangkan dengan huruf P, di mana P ini adalah X dibagi dengan N. X itu adalah data dibagi dengan jumlah sampel. Rumusnya demikian, hampir sama, enggak sih, agak berbeda sedikit ya. Untuk uji statistikanya, jadi bisa menggunakan distribusi Z, gitu ya, dengan rumus P. P itu adalah proporsi sampel, ya, proporsi sampel dikurang P. P itu adalah proporsi populasi dibagi dengan akar P dikali 1 min P per N. Ini adalah jumlah sampel. Ini rumus mencari proporsi menggunakan nilai distribusi Z. Nah, bisa memakai distribusi Z itu ketika dipilih sampel secara acak dari populasi yang ada ya, jadi harus secara acak nih sampelnya. Kemudian dianggap distribusi binomial. Jadi kalau proporsi itu dianggap sebagai distribusi binomial. Jadi hasilnya itu A atau B, baik, buruk, hitam, putih, atas, bawah, sukses, gagal. Nah, itu ya. Jadi hasilnya itu adalah antara dua gitu ya, antara dua. Jadi dianggapnya distribusi binomial. Kemudian probabilitas sukses adalah sama untuk setiap trial, dan trial adalah bebas atau independen. Kemudian bisa menggunakan distribusi Z juga ketika pengujian yang akan dilakukan selanjutnya bila N dikali dengan P dan N dikali dengan 1 min P itu sama dengan paling sedikit 5. Gitu ya. Kemudian jika kondisi di atas terpenuhi, maka distribusi normal atau distribusi Z bisa digunakan sebagai pendekatan untuk distribusi binomial dari proporsi ini, gitu ya. Proporsinya sebenarnya distribusi binomial ya, tapi kita bisa menggunakan distribusi Z ketika kondisi ini dipenuhi. Ini ya, bila sampelnya secara acak dipilihnya, kemudian bila N kali P, N kali 1 min P itu paling sedikit 5. Maka bisa menggunakan distribusi normal atau distribusi Z. Nah, untuk proporsi populasi tunggal, ini ada Z, tadi ya, Z sama dengan P min P dibagi akar P 1 min P dibagi dengan N. Nah, pada dasarnya sama dengan rata-rata ya, kita harus menentukan dulu uji hipotesis kanan, kiri, atau dua arah gitu ya. Oke, kalau dua arah berarti ini ya, digunakan agak ini adalah dua arah. Kemudian yang ini satu arah, kanan atau kiri? Yang ini, yang tengah? Kiri. Kiri ya. Dan ini satu arah, kanan. Z alfanya dari tabel seperti biasa, Z hitungnya kita hitung menggunakan rumus ini. Oke, bedanya hanya di Z-nya saja. Rumus Z yang berbeda dari uji rata-rata.
Oke. Ya, kita coba ya. Kita coba di contoh soal. Ini ada pilkada langsung. Maksudnya di sini L itu adalah langsung ya. Pemilihan kepala daerah secara langsung. Suatu daerah jangan disambung ya. Bacanya pilkada aja. Pada pilkada suatu daerah diperlukan suara paling sedikit itu adalah 80% dari pemilih untuk menjadi gubernur. Nah, petahana ini ikut pemilihan. Dari survei terhadap 2.000 orang pemilih, ternyata 1.550 akan memilih petahana. Dengan memakai prosedur uji hipotesis, nilailah kemungkinan petahana menjadi gubernur kembali. Oke, jadi ini mengenai pemilihan kepala daerah ya. Jadi untuk memenangkan suatu kontestasi pemilihan kepala daerah itu kan biasanya diperlukan berapa persen suara gitu ya. Tapi kalau 80 sih gede banget ya. Biasanya berapa sih 50 plus 1 gitu ya. Pokoknya lebih besar gitu kan ya. Tapi ya nggak apa-apa, kita ikut aja ya. Paling sedikit 80%. Oke. Oke. Sama langkahnya kita yang pertama tentukan H0 dan H1 ini. Apa yang bisa teman-teman dapatkan infonya nih dari soal? Karena proporsi kita nggak pakai nilai lagi ya. Kita pakai tik. Yuk, dibantu. H1 kurang dari 0,8. Oke, kurang dari 0,8. Ya. Oke, jadi H1 ya karena paling sedikit. Kalau di sini ada paling sedikit atau sama dengan, berarti dia akan menjadi H0. Ya, patokannya itu. Ketika dia memiliki unsur sama dengan, berarti nanti akan menjadi H0. Ketika tidak ada unsur sama dengannya, berarti bisa menjadi H1. Tergantung dengan konteksnya. Oke, kemudian yang kedua. Oke, tidak ada ya di soal ya? Oke, kita tambahkan aja. Taraf signifikansinya 0,05. Kemudian yang ketiga berarti kita pilih uji statistikanya. Kita pakai apa ini? Ini belum selesai. H0-nya bisa dibantu proporsi? Lebih besar sama dengan 0,8. Berarti uji hipotesisnya apa ini? Satu sisi kiri. Satu sisi kiri. Oke. Nah, kita lihat lagi. Karena proporsi ini kan sebenarnya binomial ya, distribusi binomial ya. Apakah kita bisa menggunakan distribusi normal atau distribusi Z? Syaratnya tadi adalah N kali P dan N 1 min P itu lebih besar atau sama dengan 5. Apakah ini memenuhi? Coba dibantu hitung. Memenuhi ya?
Halo, dan sudah memenuhi nggak? Memenuhi, Bu. Memenuhi ya? Oke, memenuhi. Sehingga kita pakai distribusi Z. Oke, karena kita pakai satu arah sisi kiri, sehingga parameternya adalah ditolak H0-nya ketika Z kurang dari minus Z alfa gitu ya. Cari dulu Z alfanya. Z alfanya diperoleh 1,65 ya, minus karena dia ada di sisi kiri, minus 1,65. Kemudian kita hitung Z hitungnya, P tadi adalah X per N, ya. Tadi berarti apa? 1550 dibagi dengan 2000 ya. Oke, jadi data yang mendukung dibagi dengan jumlah data yang diambil. Dikurangi dengan Pi-nya adalah 0,8 dibagi dengan 8 akar 80 dikali 1/80 dibagi dengan 2000. Sehingga diperoleh Z hitungnya adalah minus 2,80. Oke, berarti ditolak atau diterima? Ditolak. Ditolak? Betul? Betul ya, ditolak. Mengapa? Karena dia ada di area penolakan nih di sini ya, karena lebih kecil daripada angka kritisnya. Angka kritisnya minus 1. Ternyata hitungnya minus lebih besar ya, berarti dia berada di sini. Sehingga H0-nya ditolak. Oke, gitu ya. Jadi kurang lebih sama uji hipotesis rata-rata, hanya nilai Z-nya saja yang berbeda. Nah, untuk tipe error ada dua macam ya, tipe 1 error, tipe 2 error. Tipe 1 error itu ada karakter signifikansi ya yang dilambangkan dengan alfa ketika probabilitas menolak H0 padahal H0-nya adalah benar. Dia benar tapi ditolak. Itu adalah error yang tipe 1. Kemudian tipe 2 error itu dilambangkan dengan huruf Yunani beta, di mana probabilitasnya menerima H0 pada H0-nya salah gitu. Ya. Oke, seperti biasa, ini adalah tugas pertemuan 9. Jadi ada seorang kontraktor mengklaim bahwa 75% rumah yang dibangunnya itu telah dilengkapi dengan water heater. Jadi ada fasilitas water heater nih di rumah yang dibangunnya. Sebanyak 75% rumahnya sudah dilengkapi water heater.
Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut jika di antara 60 rumah yang diambil secara acak terdapat X? X ini silahkan gunakan keterangan di bawah ini ya. Nilai X itu adalah angka 36 ditambah angka akhir dari NIM Anda. Lalu NIM Anda itu 2, berarti nilai X yang harus Anda hitung adalah 38. Oke, jadi ini bisa berbeda dengan temannya. Silakan disesuaikan dengan angka terakhir dari NIM Anda aja. Oke. Mana tadi? Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut jika di antara 60 rumah yang diambil secara acak terdapat X rumah memiliki fasilitas water heater? Taraf signifikansinya adalah 5%. Oke. Bisa nggak kira-kira? Bisa ya? Bisa ya, pada dasarnya sama dengan rata-rata, hanya beda formula dari Z saja. Oke, ini adalah tugas pertemuan 9, silakan dikerjakan. Waktunya adalah 1 minggu, berarti sampai Kamis minggu depan, seperti biasa, dikumpulkannya kayak ini. Oke, begitu. Dikumpulkannya di e-learning lagi, Bu. Iya, betul. Oke, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mohon maaf, Ibu Veronica hadir, Bu, tadi Wi-Fi-nya jaringan Wi-Fi-nya gangguan, Bu. Oke. Lagi ada gangguan. Makasih, Bu. Ibu, mohon maaf. Ya. Tadi juga si Nur Anissa hadir, Bu. Tadi juga jaringannya lagi jelek. Oke.